kompetisi Pencetak gol kemenangan adalah seorang pemain yang Pep lupa namanya. The Korean Guy. Korean Guy. Apakah dia penganut paham bahwa atau persepsi bahwa muka orang Korea sama saja? Bisa diserang kamu sama fans K-pop. Selamat datang di Tackle Bebas. Kini kita datang kembali. Ya. Setelah sebelumnya kita sempat libur kemarin, Kamis. Kesibukan lah masing-masing gitu kan. Tapi kita kan karena besok nih ada Liga Champions, pasti upload lagi. Pasti, dan juga banyak hasil Liga Eropa. Betul. Sebenarnya sih kita udah ngomong kalau di grup WhatsApp eksklusifnya Tackle Bebas. Kita udah bilang ya, karena berbagai alasan. Kita udah bilang juga kenapa. Iya. Karena MU menang. Enggak. Itu nggak ada rencana loh. Kita udah bilang dari Rabu ya, pokoknya sebelum ada pertandingan Karabau itu, kita nggak bisa ya minggu ini, soalnya ada di luar kota. Betul. Di Surabaya lo di Banten kan. Tapi kalau masalah kemenangan MU, emang gue nggak tahu kenapa momennya pas aja. Ketika MU menang kita lagi nggak bisa. Tapi pas MU kalah, waktu luang. Emang disuruh alam semesta nih buat bahas Crystal Palace. Iya, kebetulan. Tapi ini maksudnya seru banget ya, grup WhatsApp juga udah mulai ada obrolan yang A1. Wah, ngomongin YouTube lain yang bakar duit. Yang ngebahas Kanjuruhan. Ya gitu ya. Waduh. Kita ini juga ya, mau ngasih tahu juga sekalian nih buat yang lagi nonton, buat yang nyariin hari Kamis tiba-tiba tidak ada, kan kita 2 kali seminggu. Betul. Nah, gue liat lu sibuk, Beb. Iya, sama lu juga sibuk kan. Nah, gue liat lu mengomentari futsal ya. Iya. Ada Edgar Davids main futsal. Betul. Sama itu. Saint Garnier. Itu yang freestyler. cuci muka? Bukan namanya itu. Oh, namanya. Iya. Masa cuci muka main bola? Iya. Jadi dia itu orang Prancis, dia tuh freestyler yang tadinya emang football jalanan gitu lah, sepak bola jalanan, yang ngolongin orang gitu. Dia tuh dapat penghargaan dari 2016 tuh, dapat penghargaan mulu sebagai freestyler terbaik lah. Sering ngolongin orang. Dortmund kemarin terakhir dikolongin semua pemain Dortmund sama dia. Mönchengladbach dan lain-lain kayak gitu. Davids gimana tuh main futsal? Edgar Davids yang kalian hanya bisa nonton dan lihat di PlayStation, gue ketemu langsung. Bisa pakai gara-gara Davids pakai Ajax kan, karena speednya 99 Juventus. Yeah. Ya, power, dan Davids adalah orang yang pakai kacamata yang paling pas buat main bola. Selebihnya kan gue pernah bilang di podcast Boba. Kalau kacamata gak usah main bola, kata Habib. Nggak, maksud gua nggak pantas. Boleh gitu. Cuman jangan banci tampil. Nggak, boleh. Gue lagi jaga citra. Iya dong, tolong dong. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, nanti kita pasti akan bahas Premier League. Tuh. Ya kan, hasil-hasilnya kita akan bahas Serie A sama La Liga di episode kali ini ya. Jadi tungguin aja ntar pantengin sampai ntar ya. Nah, sebelum gue nanya ke lu sibuk apa karena tiba-tiba pakai baju Persebaya. Baru ya? Baru ya? Baru, asli. Kita kan support UMKM lokal. Benar. Tapi dan pastinya merchandise ya, merchandise asli dari klub tersebut. Karena gue setiap di mana gue beli merchandise. Nah, ini Persipan. Ini logo apa sih nih? Badak. Persipan, badak. Ini cap kaki 3. Yang ada badaknya. Bukan badak Lampung nih. Bukan. Persipan Pandeglang. Kemarin gue lihat di sosmed juga, pasti mungkin udah pada lihat juga di sosmed, lu ikutan menabuh genderang perang. Iya, gue udah kayak ini. Pemain AC Milan ketemu kurva sudnya. Asapnya nyala. Kurva Nord, kurva Sud. Iya, yang nggak ada flare tapi ya. Udah nyambut. Di akhir ada itu. Jadi kan pertandingan Persipan berhadapan dengan Riverside, itu klub dari Bandung. Jadi dia tuh punk football istilahnya. Punk football tuh kayak di luar ada ST Pauli. Tapi supporternya kayak Galatasaray, Jir. Gokil. Jadi klub yang dibangun sama fansnya itu, Riverside itu. Jadi sebenarnya itu, lo ngelihat udah ada aroma kompetisi liga tuh. Pokoknya udah. Udah ada, maksudnya udah ada genderang tabuh. Gue yang menabuh. Lu yang menabuh. Jalannya kompetisi profesional Liga 3. Wes. Gue tabuh. Flare ada flare. Flare ada. Supporter Chan ada. Supporter ada dan pintunya nggak dikunci. Aduh. Emang ada dikunci? Nggak tahu. Kan kalau gue dikunci gue nggak bisa masuk. Iya, bener. Gas air mata ada nggak gas air mata? Gas air mata nggak ada. Polisi ada di sono, tentara ada tapi nggak ada gas air mata. Nah itu dia. Jadi nanti lo akan udah resmi nih? Udah resmi. Akan main? Nanti launching gue kasih tahu dan gue akan main. Iya, gue akan main. Aduh, gue jadi banyak info A1 yang harus nggak bisa disebut anjing.
Biasanya kita kritik. Lepasan mu. Sekarang ketika udah main di sini, gak susah ya. Pokoknya apapun nama Ultras Pandeglang, ya, Badak Mania, Laskar Ujung Kulon. Ada banyak tuh? Banyak Ultrasnya. Gila. Silakan nanti bersatu dukung nonton Sergio Busquets Indonesia main. Ayo gue jadi kasih beban. Oh lu Sergio Busquets lu? Sergio Busquets Indonesia. Atur tempo. Males lari. Emang. tapi gitu Jar, awal kan gue happy kan mas gue, wah nih gembar-gembor. Makin lama follower Pandeglang ya terutama ya kayak siapkan langsung pose buat man of the match. Gue jadi panik. Tadi dulu, gue takutnya nggak sejago itu. Siapkan. Tapi lu udah mana gimana? Markipliernya nih? Siap kapan Busquets diturunkan? Iya, sabar. Nunggu nih kiprah lo nih. Iya. Tapi persaingan lini tengah gimana tuh lo Itu pas dia. masuk? Pasti lo ngobrol dong. Jadi yang lain akan agak merasa, saingan baru nih kita. Iya. Jadi dari kemarin evaluasinya adalah karena itu kan baru kebentuk lagi. Iya. Udah ada pemain seleksi, ada pemain yang lama. Sedikit harus dibenahi adalah komunikasi. Gitu, komunikasi di lini tengah, komunikasi antar pemain gitu. Jadi masuknya lu diharapkan memperbaiki itu. Betul, karena gua kan SIKOM. Sarjana Ilmu Komunikasi dan Forum Komunikasi Anak Betawi. Jadi itu yang dibutuhin. Iya. Jadi akan lihat, ntar pasti di-upload di ini ya, sosmed lu ya? Pasti, tungguin aja. Tapi kalau lu jadwal tanding, apakah tackle bebas jadi tidak ada? Jadwal tanding, tackle bebas, ya pasti gue pilih jadwal tanding. Masa gue jadi pemain, dibayar. Tackle bebas tetap ada? Tetap ada. Tapi di lapangan? Yoi. Jadi gue suruh nonton. Wah ini itu, di Tangerang. ya, harus. Ntar kita datang ya. Itu udah seru banget dah. Nah, tapi lu nih, lu kan gue lihat sibuk juga dari story-storynya. Oh iya. Ada di Surabaya juga, ada Kemarin. spanduk-spanduk, poster-poster yang bersuara lah. Peringatan ya? Peringatan juga, sama megang mic dikumpulin orang banyak itu ngajar apa tuh? Bikin sekte? Bukan. Enggak. Jadi kemarin sempat ngajar sama box to box kan di Surabaya. Jadi emang ada bahas podcaster gitulah. Pergi How to be gitu. sharing-sharing lah, sharing-sharing ya kan buat denger. Jadi Nominasi aja nggak masuk. Enggak. Anjing. Enggak, jadi enggak get. Kok ke situ arahnya sih? Enggak duga. Nah, tapi jadi kemarin itu sharing itu ya kan, mungkin ini membuka jalan juga untuk pendengar kita. Benar. Tackle bebas tur kali ya? Bisa jadi gitu kan. Karena ada beberapa kali contoh tuh. Waktu itu kan Pange sama Koci itu kan bikin tour rame terus tuh. Box to box juga bikin rame gitu kan. Nah, ini kan paket lengkap sebenarnya. Lu mau komedi ada, info-info, insight wawasan, public speaking S2 ada. Ya kan, jadi lu tinggal pilih mau ikut kelas apa, kita yang nyentuhin, kita yang nyesuaiin ke lu. Jadi nggak ada apa? Yang nggak ada penonton yang ada. Ya itulah pokoknya ya. Dan juga kemarin ada peringatan setahun Kanjuruhan, kerja sama Box to Box, Kontras, Pandit, Blue Media. Wah gokil bro. Ada tempelan-tempelan, ada juga. Ada tempelan, ada guest chamber. Ya kan? Nggak, tapi lu yang ini ngajar apa itu? Enggak, gua cuma sambutan aja. Sama ngasih tahu ini ada apa, kita mau ngapain segala macam. Jadi ini suara kita lah. Kerjasama beberapa di sini. Itu yang menyebabkan tackle bebas kemarin nggak upload ya. Karena gue emang jalan dari Jumat itu kami sudah siap-siap. Tapi nextnya kita coba lebih rutin lah ya. Dan juga ada keramaian juga di Twitter nih. Ada pertanyaan dari Hairaum. Ini baru hari ini ya? Baru hari ini, pagi ini. Katanya banyak cowok yang pas baru kenalan pertanyaan nggak jauh-jauh dari kuliah, udah kerja di mana? Oh, pick up line ke ceweknya gitu. Kalau bisa berkenal mungkin di dating apps. Apa aja tadi? Kuliah di mana? Kuliah, udah kerja di mana? Nah, dia nggak suka. Kesannya itu privacy. Lah, jadi yang boleh ditanya apaan? Umur, takutnya sensitif. Agama nggak boleh. Agama apalagi? Lu kan balas tuh, lu balas apa? Iya, gue balas kan. Harusnya gue bilangnya, hai, salam kenal. Apakah Anda tahu teknik menjahit Fatmawati? Waktu jahit. Bendera. Lagian, iya enggak, maksud gue masih sah-sah aja kalau kuliah itu kan. Lu harusnya apa, gimana ya? Ya karena kalau misalkan itu udah nggak boleh lagi juga. Kan bingung juga. Maksudnya tiba-tiba pick up line ke cewek, halo, kamu lebih suka nonton G30 SPKI apa film Jaga? Itu kan itu beda kelihatan tuh. Iya, lu perutnya kemana? Iya benar. Ya kan? Lu kiblat lu mana tuh? Iya benar. Lu lebih suka Pep Guardiola 4-2-3-1 apa 3-3-3-3 kayak gitu kan? Susah bingung. Mana ada? Kan pernah ada dulu Barcelona sebelum Rikat. Oh iya, gitu. iya. Itu agak susah tuh. Nah, itu dari luar bola ya. Kalau dari bola kita bahas bola dong, udah berapa menit nih. Ya kan, bola ada yang ramai kemarin belum lebaran tapi wasit sudah meminta maaf lagi. PJML, pelakunya sama Simon Hooper. Jadi dia pernah bikin kayak gini juga waktu lawan MU Wolves, minta maaf. Ya. Terus ketika Spurs lawan MU,
akhirnya PJML minta maaf lagi atas aksinya dia. Spurs MU apa Spurs? Spurs Liverpool. Oh iya, Liverpool. Jadi udah 2 kali nih bikin si instansi ini minta maaf. Berarti tiga kali sekali lagi dapat gelas biasanya. Standar tuh. Gimana standar tuh? Lemparnya dulu. Tapi kamu nggak mau mencoba melatih, mewasiti laga liga di Asia Tenggara? Wah itu tuh, iya kan? Cocok tuh, maksud gue emang di liga di Asia Tenggara salah satunya itu kan ada yang emang harusnya wasitnya yang ngaco keputusannya. Yang dicari yang ngaco. Coba deh. Kalau ini jajal sekali-kali. Yakin goblok. Yang jelas bukan di Indonesia. Bukan lah. Gitu. Bener Persipan pemain kan. Fair play dong. Fair play. Pasti. Tapi secara pertandingan sebenarnya itu kemarin sih menarik karena front four-nya depannya dari Spurs itu udah cair lah. Tapi justru Son yang di depan, Richarlison agak kiri dia. Berarti maksudnya Son depan tuh Son nomor 9-nya? Iya, maksudnya dia kan nomor 7, tapi posisinya kayak nomor 9. Tapi Richarlison yang taruh di nomor 9 gak bisa golin terus, geser ke kiri. Lebih bagus ternyata. Ya kan, dia sama Udogi tuh kerjasama, ada Kulusevski sama Maddison. Terus ya kalau Liverpool sih mentalitinya lah. Dia main 9 orang tapi masih gas. Karena dia waktu itu pernah main 10 orang dan menang kan, comeback yang Nunes golin itu, golin 2. Atau tadinya tuh gue emang nonton babak kedua doang Jer. Karena habis latihan, capek, instruksi, evaluasi, dan lain-lain. Gue nonton babak kedua doang. Udah gitu pas gol bunuh diri. Siapa? Gomez ya? Siapa sih? Yang mana? Matip gol bunuh diri. Iya. Nah, tapi kalau gue lihat di jadwal pertandingan kan udah ada 2 kartu merah tuh. Gue pikir Liverpool mau tinggal sisa 2 nih. Tinggal 2 kali nih. Dia 10 pemain pernah menang, 9 belum kalah juga. Apa yang mau tinggal Alisson? Apa yang mau kartu merah semua? Gue nggak. Ini sih. 19 pertandingan unbeaten loh padahal. Liverpool. Dan terakhir kalah 1 April. Udah 6 bulan, pas 6 bulan tuh. Iya. Wah. Dan sekarang kalau kita lihat puncak klasemen juga di atas City, di bawahnya Spurs gitu. Susah Arsenal. Kayak mau kiamat. Maksud gua dikejar Spurs ada di 2 tuh kayaknya. Anjing sepak bola lagi nggak baik-baik aja bagaimana gitu gua nih. Atau tim lain bagus sekarang. Iya, atau tim lain yang nggak baik-baik aja. Benar. Tapi ada komentar juga ya tentang Spurs. Katanya, ternyata Spurs itu jual Harry Kane beli wasit. Tapi itu mah orang-orang yang sirik lah. Iya. Enggak, kalau emang fair lu ngelihat Spurs sekarang mah bagus banget mainnya. Positif sekali Afif sejak main di Liga 3. Takut hatersnya datang. Nah, bagus. Kasihan Jota ya. Dia kan 87 detik kalau nggak salah. Baru masuk. Dia diharapkan menjadi penyegaran. Tapi ternyata dia segar karena duduk bersama Curtis Jones di ruang ganti. Kartu merah. Tapi itu tuh gue penasaran, Jones kan ada yang bilang mainnya bagus secara statistik, tapi fans Liverpool juga bilang kayak ini orang main mulu gitu, padahal biasa aja. Nah dengan kartu merah nih, coba ngelihat 2-3 pertandingan ke depan Liverpool tuh bakal goyang apa enggak gitu ya. Tapi emang itu jadi masalah sih, karena memang menjadi 2 kata lucu ya. Apa tuh? Wasit Inggris. Ya. Karena kan ibaratnya tinggal nunggu giliran aja, Pip. Buat akhirnya kena apa ya, kayak kerugian lah. Semua tim hampir semua udah ngalamin lah. Arsenal. Oh itu mah gara-gara lu ngomong gitu gara-gara Arsenal sering kena kali. Enggak, tapi yang lain juga MU pernah kan handsball Romero. Oh iya. Ya kan, itu harusnya handsball. Terus Liverpool, Newcastle kayaknya pernah juga. Jadi emang ada banyak kayak gitu. Emang di Spanyol nggak gitu wasitnya? Spanyol belum. Nanti tuh kita bahas tuh. Ini kan lagi diusut. Negreira katanya diusut lagi. Negreira karena ada indikasi Barcelona bakal kena penyuapan wasit gitu. Nah banyak yang nge-tag ke gua itu video-video Barcelona lawan Chelsea 2008. Oh iya. Mas gue gini, Negreira kan komite wasit La Liga. Bukan Champions League. Bukan. Beda sih. Kalau mau nyerang tahu arahnya dulu kemana gitu, jangan asal tak-tek. Iya bener. Gitu. Lagi kan kalau dikirim ke lu kan jelas namanya Chelsea. Nah, ya kan nama timnya. Kecuali Girona. Nah, atau Sociedad, Real Betis, gitu kan. Itu jelas nama tim Inggris. Mau nyerang-nyerang aja kayak gitu. Tapi Jer, ini gue kan info A1 juga Jer. Ketika banyak info yang bertebaran tentang La Liga gitu kan, website bilang Barcelona lagi diduga lagi gitu kan, walaupun masih dugaan. Gue selalu nanya temen gue orang La Liga gitu, dan jawabannya adalah saya bukan Fabrizio Romano yang tahu info-info rahasia, tapi untuk Barcelona saya menyatakan belum ada apa-apa, bahkan bisa jadi tidak ada apa-apa. Jadi kalau ada isu langsung tanya nih orang. Tanya dia orang. Bukan jadi orang-orang yang bisa diperalat sama media. Begitu 2024 nanti. Kenapa
ngomong. Iya, maksud gua kaget lagi. Lu ada media langsung percaya, ada media langsung jangan percaya. Langsung, apalagi cuma potongan-potongan klip. Potongan klip. Lu ya nonton full Jessica sidang aja sekarang jadi bingung kan. Siapa yang kena Netflix juga ya kan? Abis nonton Ice Cold langsung bingung lagi. Itu semudah itu ternyata. 1,5 jam tontonan bisa mengubah persepsi, bro. Iya, apalagi lu ditimbulkan kebencian dari lama. Orang La Liga. Iya. Tapi itu masalah soal wasit. Maksud gua kayak ini tim VAR salah dapat informasi dari lapangan. Nah, ini. Itu kan soalnya yang jadi masalah fans Liverpool adalah kenapa itu offside-nya nggak cek VAR dulu. Kenapa yakin? Kenapa sih? Iya. Mungkin ada obrolan dari. Maksudnya mungkin tim VAR merasa kayak itu udah obvious onside. Jadi nggak perlu ada, woi cek VAR, nggak perlu ada kayak gitu. Dulu tapi kok nggak ada. Tapi kok nggak kick off? Kan kalau gua kan kick off lagi. Iya. Kok lanjut mainnya? Nah, itu mungkin miskomnya di situ menurut gua, gitu maksudnya. Atau mungkin tim VAR udah bilang cek, nggak usah gua udah yakin. Mungkin. Bisa jadi. Karena emang sebenarnya keputusan terakhir ya di wasit sih. VAR itu kan emang karena kan wasitnya nggak boleh ngomong juga, maksudnya nggak boleh menjelaskan alasan dia untuk mengambil keputusan gitu loh. Kenapa Howard Webb sekarang rada bacot lah ya? Karena udah nggak jadi wasit. Jadi dia bisa bilang jadi wasit tuh susah karena gini. Dia mewakili wasit lah sekarang. Aktivisnya wasit sekarang. Aktivisnya wasit. Iya, gitulah kira-kira. Ya gitu. Ya jadi itu Liga Inggris. Ya soal dapat informasi City itu. juga. Nah, City 2 Manchester tumbang. Nah, ini sama ya, Manchester City tumbang, Manchester United tumbang. Dan masih sama-sama di peringkat 1. City peringkat 1, MU peringkat 1, tapi ada 0-nya di belakang. 10. Bener gak sih 10 kan deh? Iya, peringkat 1. Oh, depannya ada 0-nya. Ada 0-nya di belakang. Manchester yang merajai klasemen ya. Tapi kalau merajai klasemen dulu kita dari bahas City dulu, dari City. Karena kan ini agak unik ya. Maksud gua konsisten ya. Kalau misalnya bahas Arsenal MU, misalnya Arsenal gitu, Arsenal masih konsisten menang, MU konsisten juga kalah di Premier League. Nah, City lawan Wolves ini juga kalahnya kemarin kalah sama Newcastle di Carabao, habis itu kalah sama Wolves juga 2-1. Pencetak gol kemenangan adalah seorang pemain yang Pep lupa namanya. The Korean Guy. Apakah dia penganut faham bahwa atau persepsi bahwa muka orang Korea sama saja? Bisa diserang kamu sama fans K-pop. NTC siap menyerang IG NCT, Manchester City dong. Bukan apa. Siap menyerang. Tapi kan suka ada gitu kan, males gue soalnya mukanya sama semua. Beda. Beda. Katanya mukanya Oplas beda. Kalau Oplas sama asli beda. Jangan di situ deh kayaknya. Ini ada Persipan. Udah ada. Apip mana? Apip Persipan. Bahaya ya. Jangan. Ya tapi Pep bilang kan waktu di press con ya, dia bilang sebenarnya ini karena pemain cedera juga. Nggak ada kan De Bruyne, Bernardo, Rodri juga masih akumulasi. Rodri kena sempat kartu merah ya kan, jadi nggak bisa main. John Stones belum main. Gitu. Jadi memang dia ada pemain-pemain yang cedera, tapi kan kalau dibilang sebenarnya 18 dia lebih better sebenarnya pemain cuma 18, 19, 20. Dibanding pemain dia banyak nih 25, tapi punya misalnya lu bayangin, kalau misalnya 25 pemain tapi nggak ada yang cedera, dia kan merasa susah banget. Gue mainin 11 pemain, 14-nya mesti gue manage, mesti gue handle karena mereka pasti sebel karena nggak dimainin. Mikirin lagi pasti. Jadi sebenarnya kalau secara jumlah dia pengennya tuh lebih kecil, smaller squad. Pep bilang gitu. Jadi dia lebih seneng, kan ada orang bilang lo harus punya 2 pemain di tiap posisi. Nah Pep lebih suka 1 pemain tapi bisa banyak posisi. Berarti itu dia, kalau pakemnya adalah yang tadi yang lu bilang tuh, kalau beberapa pelatih ya pengennya satu posisi itu diisi ada 2-3 pemain. Dua paling dua pemain ya kan. Jadi saling backup tuh. Sementara Pep adalah dia pengennya tuh 1 pemain bisa di 2 atau 3 posisi. Betul. Nah, berarti secara tidak langsung Pep ini adalah seorang bos yang pengen karyawan-karyawan itu menghandle semua pekerjaan. Jadi contohnya startup tuh. Contohnya dia itu posisinya marketing komunikasi. Bener. Tapi harus bisa ngedit, harus bisa skrip, harus bisa sosmed. Makanya gue curiga ini sebenarnya ya pemain-pemain Manchester City itu yang versatile ya, yang bisa segalanya. John itu. Stones ya, misalnya Ake, Akanji sempat juga bisa tuh. Bernardo Silva. Iya itu sebenarnya mereka
saling punya akun alter. Second account yang isinya mengumpat Pep Guardiola. Jadi ketika siapa si Stones habis itu back suruh ke tengah, suruh maju. Itu yang dilihat senang-senang aja. Iya, enggak maksud gue secara media nih ya. Media menyorotnya kayak Pep adalah pelatih brilian, genius, bisa memaksimalkan potensi. Stones bisa ubah posisinya, ya kan? Rico Lewis, waduh. Pep nih, pujian buat Pep nih. Pujian buat Pep. Tapi second account-nya si Stones bilang kayak gitu, nge-tweet, botak goblok. Perah, gue capek anjing. Ada spill di hari bacotnya Inggris, ya kan? Kenapa saya disiksa terus, ya kan? Dan kemarin pas Pep ngatain ini kan, yang Hwang Hye-chan bukan ngatain sih, kayak dia lupa nama lah. Kan Wolves nge-tweet tuh, the Korean guy, di like Tom Stones. Bantu. Tapi pakai second account. Rodri nge-tweet kan, nama gue Rodri bukan Rodi. Kerja Rodi. Kerja Rodi. Gitu, tapi itulah dibalik perfeksionisnya Pep. Kita belum tahu, jarang kan pemain yang ngeluarin statement langsung. Stone ngeluarin statement langsung. Lu sebenarnya happy gak? Nah, ya bisa jadi itu happy kalau second account-nya kan namanya apa gitu, Stone 17839. Angka-angka. Iya. Atau dibalik-balik namanya bisa juga, ya kan. Jadi ada second account-nya yang sebenarnya ngasih tahu sebenarnya work-life balance di City gimana nih. Hancur. Karena kan kalau secara perusahaan kaya, oh ini perusahaan kaya nih. Tapi karyawan pengennya dikit. Iya. Overwhelmed tuh. Kecapean, kebanyakan. Overwhelmed. Kena Inggris sedikit langsung goyang. Ya gitulah. Tapi intinya secara taktikal kayak gitu, kalau emang mainnya kayak yang dibeli-beli gitu kan cenderung lebih cepat lah. Tapi ada missing piece yang masih bolong lah. Terutama Gundogan belum bisa tergantikan menurut gue. Gitu. Karena diganti Kovacic ya. Kovacic udah kartu kuning, mainnya jadi hati-hati. Calvin Phillips ya belum. Calvin Phillips belum seujung kukunya Rodri. Karena jarang main. Iya, ibarat kata lampu tuh dia kedap-kedip tuh. Kedip, Philipsnya Philips. Kedap-kedip agak bingung. Nah, kita geser ke tetangganya ya, Manchester United. Kita apresiasi dulu dong menang lawan Crystal Palace 3-0. Harus ada apresiasinya. Iya, di Carabao 3-0, meyakinkan. Tapi kok lawan yang sama kalah. Kayaknya emang Ten Hag spesialis Carabao deh. Tsunami Carabao ya. Kemarin menang. Lalu ngalahin Newcastle, juara bertahan. Jatuh juara bertahan tuh. Dan lagi bagus-bagus ya Newcastle tuh. Gila. Kan? Jadi emang berarti MU lawan Newcastle nanti nih ada rematch nih kan? Di next round-nya Carabao tuh MU Newcastle rematch final. Iya. Dengan mudah MU akan menang. Emang DNA Manchester United Carabao sekarang. Tapi 3-0 jadi 0-1 agak aneh. Apa yang beda ya? Tembakan banyak, Beb. Tembakan 19. Possession 77%. Ya. Nah ini. Yang bingung, maksud gua susah mencetak gol nih, agak aneh nih. Tapi gini deh, kalau misalkan MU mau dikasih DNA Belanda atau DNA pelatih itu emang agak lama sih, Jer. Maksud gua kayaknya waktu gua nonton Ferguson itu nggak terlalu peduli kan ball position dan lain-lain kan, bahkan sering nunggu di belakang juga. Emang agak lama yang gue bilang kayak lu mau ada tol nih, mau bangun MBZ. Nah. Itu kan lama dulu, macet dulu. Orang ngedumel dulu, nggak sabar gitu kan. Ini gara-gara mau bikin tol nih di atas nih, jadi macet gitu. Tapi hasilnya nanti. Setelah jadi tolnya. Tetap macet. Di bawah. Tetap macet di bawah. Ada truk Kerawang. Ada kontainer. Iya. Kontainer ya kan. Tapi jadi berarti maksud lu harus sabar aja fans MU. Sabar 30 tahun lah kayaknya. Ya ampun. Enggak kelamaan. Cuma ada beberapa pemain lagi sih maksud gue yang Rashford gimana katanya Maruk? Itu dia. Masih ini kita bahasan dari episode pertama, Rashford Maruk. Masih sampai sekarang. Lagian apa ya, dia Maruk wajar gak tapi kalau misalkan dia Maruk gara-gara tengahnya Højlund? Enggak ya? Masih tengah Højlund juga. Iya, tengah strikernya Højlund. Jadi dia nggak percaya sama partnernya. Kenapa? Ya gue nggak tahu. Daripada dioper dia jadi mati, mending gue aja. Mending gue yang jadi mati, jadi korbannya gue. Oh, gue gitu akamsi kan. dah. Gue akamsinya. Jadi orang-orang spotlightnya ke gue. Nah ini mungkin yang nggak, maksudnya gimana ya? Fans MU itu nggak ada positifnya karena situ. Jadi sebenarnya Rashford berkorban. Rashford berkorban supaya dia yang disalahin. Karena kalau passing ke Højlund, daripada Højlund nggak golin, yang diserang Højlund. Masih baru datang Højlund, takut mental nggak siap. Kena orang Denmark. Nah, nih mending gua orang Inggris asli, udah pernah ngegendong tahun-tahun lalu gendong MU. Sekarang gua aja deh. Tapi masih dari 19 shot apa nggak mau dicoba passing juga? Nggak mau ada alternatif nih otaknya, nggak ada. Gimana? Amrabat udah bek kiri loh, maksud gua
Oh, Amrabat kan ini kan dia kan Dia udah kan bilang bilang, statement iya. saya emang MU ini tim favorit saya sejak kecil, impian saya gitu kan. Saya siap main di Manchester United bahkan posisi apapun, bahkan posisi kiper. Gitu kan. Bek kiri aja nggak bisa. Mau kiper. Onana, nggak usah bahas Onana lah, udah. Ya kan? Tapi gitu kan udah datang semua nih. Iya, harusnya nih Amrabat udah datang. Butuh apa sih? Kiper Striker baru? udah Dah. datang, kiper baru udah DMF, datang. udah, striker. Apalagi? Tapi itu Ten Hag emang harus seperti itu, Jer. Biar pandit-pandit MU punya bahan. Kalau enggak ada yang retweet. Kalau nge-tweet normal, Iya. Kita juga punya bahan jadi. Iya, makasih Berkah. ya. Makasih. Ten Hag ini berkah buat Berkah. konten kreator sepak bola. Betul. Nah, kita geser juga nih ya. Geser ada Brighton sama Aston Villa. Ah. Ini jarang dibahas nih, pasti di mana-mana kan. Iya. Nah, kita bahas sekarang. Tapi emang karena Brighton lagi bagus. Iya, ini maksudnya attacking football. Dua-duanya nih. Dua-duanya. Dan sebenarnya ternyata Emery bilang ke McGinn bahwa ini bakal jadi maksudnya open play juga, mereka saling nyerang juga, dia tahu kekuatan Brighton juga dan Emery juga kan maksudnya Aston Villa punya attacking force yang keren gitu ya. Jadi dia bilang bahwa ini antara kita menang 6-1 atau kita kalah 6-1. Sampai skornya Kasarnya gitu. sedetail itu Ya dia. kira-kira lah. Oh. Kasarnya intinya antara banjir gol untuk kemenangan mereka atau kemenangan dia. Gitu. Jadi kayak bener-bener udah dia prediksi dari awal karena kan yang mainnya sama-sama ini tactical battle. Sebenarnya approach-nya mirip lah. Tapi memang ada beberapa tactical yang beda gitu. Tapi ternyata nggak adanya Caicedo ngaruh banget buat Brighton. Maksud gue kayak kerasa banget nggak ada filter di tengahnya juga dan ada blunder-blunder terjadi. Dan maksudnya gantinya Caicedo, Baleba 19 tahun masih belum. Siapa namanya Dahoud yang dulu di Dortmund nggak banyak main. Pasar Grossnya nggak ada. Ya udah. Akhirnya Watkins bisa hat-trick. Iya. Tapi di babak kedua triple substitution Ansu Fati jagoannya Apip mencetak gol untuk Brighton di Premier League. Tapi kalau kakinya yang nendang itu adalah kaki pemain Brighton, offside tuh harusnya tuh. Gimana sih proses golnya? Iya, jadi Lu kan ngevideoin lu yang bawain bahkan. Iya, jadi Brighton sama Aston Villa itu bolanya tuh kalau nggak salah kedorong sama Metikas siapa tuh main Aston Villa, ke dia. Ke Ansu Makanya Fati. iya jadi maksudnya clearance tapi nyampenya ke Ansu Fati. Karena kalau di passing ke Brighton offset dong. Tapi karena yang motong Aston Villa, pemain Aston Villa jadi aman. Itu dicek VAR dulu. Jadi dia mau selebrasi ntar dulu tahan. Aduh. Akhirnya dinyatakan VAR gol. Kartu kuning. Gak berapa lama. Tapi nggak ngaruh golnya. Nggak bikin Tapi apresiasi nggak? Apresiasi Ansu Fati, golin. Tapi nggak welcome bikin to the Premier League. buat gua kayak Ansu Fati pemain bagus, hebat, kita tunggu sampai akhir nanti. Enggak segitu Ansu Fati udah. Segitu. Tapi nggak diinget ya kesini? Nggak diingat. Maksudnya itu Apa gol bakal penting diingat? buat dia dan karir dia kan Benar, sebenarnya. benar. Tapi orang ingetnya Watkins. Dan VAR aja sampai kaget kan dia ngegolin, VAR sampai ngecek dulu. Hah, maksud sih? Iya. Siapa tadi? Ansu Fati. Masih. Cek kayaknya offset deh. Jangan sampai nih gol nih, main kayak gini, kayak gitu. Tapi itulah, Yeah. Ansu Fati kadang ngegolin kalau emang lagi kalah. Nah, kalau kita geser di La Liga ya, ini ada hasil Madrid lawan Girona. Wah, ini big match nih. Peringkat 1 lawan peringkat 2. Ya kan baru Jornada keberapa. Tapi ternyata telak ya. Jude Bellingham FC kembali cetak gol. Dan ada asis pakai kaki luar itu dia tuh. Keren ya. Emang udah ditungguin Barcelona aja deh gitu. Yes. Sama Pede Barcelona. banget nih kayaknya. Ya elah. Barcelona menang lawan Sevilla 1-0, gol bunuh diri Sergio Ramos menit 76. Nah, kata lu yakin susah banget membongkar Sevilla. Sevilla kan juara, maksudku tim bagus. Ya paling nggak 2-1 lah, kenapa deadlock terjadi nih kenapa? Ya kan Gua susah. nonton. Ini pertama si Rapinya main jadi attack midfield. Dia tuh, kalau gua nggak tahu ya, kalau Koci bilangnya bagus, kalau gua bilangnya agak bingung dia. Agak bingung di situ. Sama Gavi mainnya udah cukup dewasa, sama Balde nih. Balde itu menurut gue nih ya, ketika sistem Barca udah jalan, main yang jarak antar lini pemain nggak terlalu jauh, Balde tuh agak susah. Dia tuh kemarin terlihat menonjol ketika Barcelona susah. Nah, dia orang yang bisa sprint kan, jadi dia kelihatan bagus sendiri. Tapi kalau udah bisa bola ngalir sama Gundogan, Gavi lebih dewasa, di depan udah ada finishing, Baldenya nggak kelihatan, itu doang. Nah, masalahnya ini adalah yang golin Sergio Ramos. Sergio Ramos lalu, katanya mainnya bagus tapi dia apes doang. Iya, main bagus gitu kan. Karena orang kayak Ramos mah masih bagus di La Liga gitu. Cuma itu, jadi dia punya story sama Lamine Yamal di tahun berapa ya, waktu El Clasico. Oh, waktu di tunnel. Iya, dia anak kecilnya si Lamine Yamal sekarang main bareng jadi lawan.
Lamine Yamal umpan ke si Ramos yang golin gitu kan. Walaupun ke gawang sendiri. Jadi ada histori lah. Ramos dan Barcelona selalu punya cerita. Oh, biasa dulu di Madrid juga ada cerita. Pasti ada cerita kartu merah. Sekarang dia giveaway nih ngasih. Emang Ramos salah satu pemain Madrid yang gue cinta itu Ramos. Ramos Pepe sih. Kenapa emang? Jadi seru. Sekalipun brutal. Brutal seru itu. Maksud gue kalau los aja kan nggak enak ditontonnya. Ya lu suka Ramos dan Pepe dari Madrid? Pepe, Siapa yang lu nggak suka di Madrid? Semuanya. Selain mereka berdua. Satu dong. Sama fans Ronaldo juga. Ya. Enggak. Fansnya Ronaldonya cinta dong. Ronaldonya cinta lah. Fansnya yang kurang ya. Dari Serie A, Roma lawan Frosinone 2-0, Milan Lazio 2-0. Nah, ini 2 assist Leao ya. Dan kalau kipernya bukan Provedel itu lebih banyak lagi Milan nih. Atalanta Juve 0-0. Ini sebenarnya gini ya, maksud gua ini adalah duel di mana Premier League lagi nggak ada. Oh iya benar. Iya kan? Karena ada Ryder Cup. Kalau nggak salah Ryder Cup ya itu golf. Jadi ditayangin di sana, makanya nggak ada pertandingan, ya kan? Dan Leipzig lawan Bayern yang apa namanya, big match-nya Bundesliga hari sebelumnya. Terus liga-liga lain juga nggak ada yang benar-benar apa. Ini jadi spotlight. Yeah. Atalanta Juve, ya gue juga ada waktu gue tonton lah. Yeah. Kok 0-0? Orang gue di replay orang ya, bang, gue aja Juventino ngantuk nonton. Kan Juve kan Liga Italia kan benar-benar defense-nya kan kuat banget, saking kuatnya. Maksudnya gue lihat ada passing-passing tuh. Pemain-pemain Juve di tengah ya kan, tak. Tapi sepertinya emang kemampuan dari mereka bukan taktik pelatih. Tapi iya. Jadi mereka aja emang mereka bisa cesa kan, bisa offense gitu. Cuma segitu aja. Dan kalau Cup Miners bisa lebih tenang sih 2 gol bisa itu. Ada peluang-peluang di akhir-akhir dan katanya Chesney kesurupan Buffon. Oh, kemarin agak ada save gitu lah. Aneh-aneh kan. Iya, mantulnya. Dan Lecce Napoli menang Napoli 4-0, Salernitana Inter nih. Nah ini pemain yang lu hina nih. Abis sih hina apaan sih? Lautaro Martinez di World Cup lu hina-hina. Memang mainnya begitu. Dia menit 55 masuk. Iya kan? 4 gol. Quattararo. Ya gitu lah, maksud gua kalau di World Cup emang nggak terlalu kelihatan kan. Jangan di framing terus ya. Kayak gue benci buat Lautaro, enggak. Emang jago? Bagus mah, lagi bagus. Kalau enggak kan situasional aja, di saat itu kurang ya gue bilang kurang. Tapi ini udah bagus. Iya. Ya kira-kira itulah dari pembahasan kita ya. Kalau misalnya lu pengen kita bahasan lain. Bahasan lain karena nanti ada Liga Champions ya. Oh iya. Barca Porto, apalagi sih yang seru-seru tuh? Banyak. Ya banyak. Galatasaray MU seru. Iya. Seru dong. Sekarang apapun yang lawan MU jadi seru. Napoli Madrid. Napoli Madrid. Iya. Osimhen kan udah ngeluarin statement. Bener, ada beberapa gitu kan. juga yang lain ya. Yang bakal kita bahas juga di episode Kamis pastinya. Ada dong kita Kamis. Iya, ada. Tayangnya hari Jumat ya. Dan kemarin itu terakhir ya bahas yang kerjaan kita lagi. Ketika gue jadi komentator di Saint Davis Edgar David, Saint-Garnier Edgar David gitu kan. Ada yang komen tuh. Apaan? Atta, nih kok ngelibatin Apip sebagai komentator deh. Emang lu nggak tahu Ronaldo dihina gitu kan? Oh, karena Atta suka Ronaldo? Karena Atta ngefans sama Ronaldo, idola lu tuh dihina gitu kan. Di komen ada yang kayak gitu. Walaupun komen yang lain banyak tuh, komentatornya lucu, komentatornya bagus, emang bagus dan lucu. Sama Donzol juga kan? Sama Donzol gitu kan. Nah, satu ada komen kayak gitu, udah gue bales. Kan? Atta orang kaya, bro, sibuk urusin yang lain. Gak kaya? Kayak yang komen. Udah. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.